Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Brahman Ria Sidaputar, peserta Latsar BDK Bandung 2025 dari kelompok 1, Angkatan 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resume submateri kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan? Kesiapsiagaan bela negara adalah kondisi atau sikap siap siaga yang dimiliki oleh seseorang. Dalam hal ini, itu harus mencakup secara fisik, mental, maupun sosial. Hal ini diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berpotensi terhadap negara. Kondisi ini didasari oleh kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini bukan sekedar persiapan untuk perang fisik, tetapi juga kesiapan untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa kita. Kesiapsiagaan ini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan peran dan profesi masing-masing individu. Dalam kesiapsiagaan bela negara, nilai dasar bela negara itu terbagi atas 5. Yang pertama ialah rasa cinta terhadap tanah air. Lalu, kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir ialah kemampuan awal untuk bela negara. Kesiapsiagaan bela negara ini dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nyata kesiapan bela negara ialah dapat diwujudkan sebagai tindakan sederhana, antara lain dengan menjaga kebersihan lingkungan, termasuk berpartisipasi dalam kerja bakti atau menjaga lingkungan sekitar, mengikuti aturan, mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, dan tidak melakukan korupsi. Lalu menggunakan produk dalam negeri. Dengan hal ini, mendukung perekonomian nasional dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Kemudian, aktif dalam kehidupan sosial. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti donor darah, menjadi relawan saat terjadi bencana alam, atau aktif dalam kegiatan RT dan RW. Lalu yang terakhir ya, menjaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur, menjaga pola makan, dan istirahat yang cukup untuk menjaga kondisi fisik. Kesiapsiagaan bela negara sebagai ASN. Kita sebagai ASN patutnya menjadi contoh utama bagi masyarakat dalam penerapan kesiapsiagaan bela negara ini agar menjadi contoh yang dapat diikuti oleh masyarakat dan warga sipil lainnya. Yang pertama ialah pelatihan dan peningkatan kapasitas diri kita sendiri. Pendidikan dan latihan diklat bela negara. Mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah untuk memperkuat pemahaman tentang ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Kedua ialah pengembangan kompetensi dengan terus meningkatkan keahlian dan pengetahuan di bidang masing-masing. Sebagai ASN yang kompeten dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, merupakan salah satu bentuk nyata bela negara. Yang ketiga ialah simulasi penanganan krisis. Dalam hal ini, berpartisipasi dalam simulasi penanganan bencana atau krisis sosial, sehingga ASN siap bertindak cepat dan efektif saat situasi darurat terjadi. Untuk poin kedua ialah penerapan nilai-nilai dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, bekerja secara profesional, jujur, dan berintegritas. Ini adalah wujud nyata dari pengabdian pada negara. Anti korupsi dan anti pungli. Menolak segala bentuk korupsi dan pungutan liar. ASN yang bersih adalah fondasi bagi pemerintahan yang kuat dan terpercaya. Membangun sinergi antar instansi. Hal ini berkolaborasi dengan instansi lain untuk menyelesaikan masalah publik secara efisien. Kerjasama ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Poin selanjutnya yang terakhir adalah partisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas, yaitu menjadi relawan. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti donor darah, kampanye kebersihan lingkungan, atau menjadi sukarelawan saat terjadi bencana. Kemudian menggunakan produk dalam negeri.
memberikan contoh dengan menggunakan produk lokal untuk mendukung perekonomian nasional sesuai dengan arahan pemerintah. Dan yang terakhir ialah menjaga netralitas. Sebagai ASN, penting untuk tetap netral dari pengaruh politik praktis, sehingga bisa melayani masyarakat tanpa pandang bulu. Tata tempat. Tata tempat adalah salah satu unsur penting dalam keprotokolan yang mengatur penempatan atau susunan posisi bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan tokoh masyarakat tertentu dalam sebuah acara resmi atau kenegaraan. Tujuan utama dari tata tempat adalah untuk memberikan penghormatan sesuai dengan kedudukan, jabatan, atau pangkat seseorang. Hal ini memastikan bahwa acara berjalan dengan tertib, teratur, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional. Berikut merupakan contoh tata tempat. Dalam hal ini, tata tempat ialah untuk upacara pengucapan sumpah atau janji aparatur sipil negara. Untuk para pejabat ditempatkan di posisi A. Untuk para ASN yang akan mengucap sumpah atau janji ditempatkan di posisi E. Untuk para saksi yang siap menyaksikan diposisikan di posisi F, dan untuk para petugas protokol diposisikan di posisi D. Sedangkan untuk posisi B adalah posisi untuk kerohaniawan. Sekian penjelasan saya mengenai sikap kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih, shalom, salam sejahtera, dan sampai jumpa kembali.